Kita bersedih dengan beberapa kejadian kriminal yang menimpa anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Sayangnya, kemunculan saudara pelaku kriminal sudah jelas-jelas salah, bukannya meminta maaf malah banyak berdalih. Ada dua pembelaan yang berbeda yang dilakukan oleh kakak Agnes, perempuan yang terlibat dalam kasus penganiayaan oleh Mario Dendi kepada David, serta pelaku kelitih di kawasan Magelang. Jelas-jelas banyak bukti yang menunjukkan para pelaku ini terlibat dalam kejahatan, tapi seperti hendak cuci tangan. Aku Yohan, aku kakaknya AGH. Alasan aku sebenarnya akhirnya mau speak up di sini adalah sebenarnya aku juga nggak mau aku ke expose media. Tapi guncangan-guncangan publik di luar sana itu luar biasa. Aksi dua remaja begal pemotor bersenjata tajam rusak mobil di Magelang, Jawa Tengah. Polisi pun menangkap keduanya dan telah menetapkannya sebagai anak berkonflik dengan hukum. Ivana Yohan adalah kakak dari Agnes, mantan pacar David yang dianiaya Mario Dendi. Menyedihkan sekali, pengakuannya justru ditayangkan atau malah difasilitasi oleh Mbak Najwa Shihab. Kita semua pasti setuju. Pelaku kekerasan harus dihukum setimpal, apalagi ada keterlibatan anak-anak di sana. Mbak Nana, kalau memang kakak Agnes mau membela adiknya, biarkan dia berbicara sendiri pada wartawan. Sampai detik ini, sulit sekali menemukan alasan rasional untuk dipakai dalih mengapa Ivana bisa atau diizinkan memposting klarifikasi atau apapun itu namanya. Mbak Nana, kalau memang Anda turut bersimpati, tidaklah coba datangi David yang hingga sekarang belum banyak perkembangannya. Masa sih mau seperti Kak Seto yang tidak mempertimbangkan kondisi korban? Kejadian-kejadian itu menjadi tanggung jawab kita semua, masyarakat yang sudah dewasa, terutama para orang tua. Namun memberikan ruang dari pihak pelaku, entah untuk apapun maksudnya, saya kira bukan keputusan bijak. Apakah Mbak Nana tidak coba memahami bagaimana bila korban itu anak kita? Apakah David pernah memulai terlebih dahulu? Sungguh tidak ada satu alasan pun yang bisa difahami kenapa bisa memberi ruang pada keluarga pelaku. Jikapun ada beberapa kesepakatan supaya masalah ini terbuka, bukankah memberi ruang terlebih dahulu pada korban lebih baik? Jika kita menyimak kronologi yang disampaikan Mbak Ivana, banyak hal yang tidak masuk akal. Jangankan Mbak Nana, publik pun banyak mengungkap kejanggalan. Baca tuh Mbak Nana, kolom komentar yang mengunggah video itu. Yang paling memprihatinkan ada dua hal. Pertama, tidak ada kata-kata permohonan maaf. Sejak kalimat pembuka hingga akhir video berdurasi 12 menit 45 detik itu. Yang kedua, raut muka kakak Agnes sama sekali tidak menampakkan kesedihan, duka, apalagi penyesalan. Video itu pun merupakan rekaman di mana Ivana tampil sendirian. Mbak Nana kemana? Mana kegaranganmu Mbak? Kalau sama politisi saja garang sekali. Pada kakak penyebab terjadinya kekerasan malah diam saja. Apa kejadian ini merupakan kejadian biasa bagi Mbak Nana? Sudah bersalah, diberi ruang, tanpa pertanyaan lagi. Kalau memang tidak bersalah, mestinya mau menghadapi apapun yang ditanyakan. Mau jadi apa negara ini kalau orang-orang yang terlibat dalam tindakan kriminal malah diberi panggung? Selama menjelaskan kronologi kejadian, kita yang mendengarkan jadi emosi sendiri. Ada banyak dalih, apologi, bahkan pembenaran bahwa Agnes tidak bersalah. Sebenarnya sederhana menilai soal ini. Masa anak usia 15 tahun, lihat orang yang dikenalnya, dihajar pacarnya, diam saja? Sebenci apapun kita pada orang lain, kalau nurani kita waras, tindakan kekerasan akan diupayakan dihentikan. Bagaimana bisa membiarkan penganiayaan tanpa bereaksi apapun? Katanya Agnes diam karena shock. Itu jelas sebuah apologi. Alasan dibuat-buat juga disampaikan oleh kakak terduga pelaku kelitih yang ditabrak mobil. Kejadiannya di Magelang saat videonya viral itu, dia sepupu dari pemegang celurit yang membacokkan senjata tajam ke kap mobil berulang kali.
Klarifikasi disampaikan di grup Facebook Info 4 Kota dari akun bernama @rakatmiranto. Dia adik sepupu dari yang membonceng kendaraan dan berjaket putih. Berdasarkan penjelasan, tiap habis Ishak mengaji, siang hari membantu ayahnya di sawah. Tindakan pembacokan kap mobil dengan harapan agar mobil menjauh. Sebab mobil itu mengejar mereka sambil terus membunyikan klakson. Katanya mereka keluar malam karena lapar, bawa celurit buat jaga-jaga. Tidak ada niat ngelidih, sebab dia menjamin tidak akan tega membacok orang. Ini pembelaan macam apa? Magelang itu segawat apa toh? Apa tidak ada polisi di sana sampai mau cari makan aja bawa celurit? Apakah di wilayah sekitar tidak ada penjual makan? Oke lah kalau sudah tutup, kan bisa buat mie instan. Lalu saudaramu itu disuruh pegang celurit kok ya mau saja. Kalau temannya bawa bom, apa disuruh pegang juga? Dengan alasan berjaga-jaga. Bawa celurit itu kalau ke hutan, cari rumput, buat cari makan ternak, waktunya siang hari, masih masuk akal. Tengah malam nenteng senjata tajam, pikiran orang kan sudah kemana-mana. Kalau di awal sudah ada mobil membuntuti dan terus mengklakson, bukan salah mobilnya. Gini deh, ajak mbahmu, pak demu, bapakmu, atau pak RT-mu sekalian malam-malam keluar. Boncengkan mereka, suruh nenteng celurit, pedang atau golok. Kira-kira mau nggak? Tanya saja apa alasannya tidak mau. Mas, mbok kalau mau melakukan pembelaan itu ya lihat-lihat gitu loh. Jika pun kita tidak bawa apa-apa, dibuntuti mobil dan diklakson terus-menerus, mestinya kita menuju keramaian terus berhenti, minta tolong sama orang-orang di sekitar. Ngapain tuh harus kabur, bahkan membacok kap mobil? Konyol kan? Jangan jadikan kebiasaan membantu orang tua atau mengaji standar kesalehan orang. Lihat tuh, koruptor-koruptor itu, ada nggak yang rajin beribadah? Ada nggak yang sekolahnya tinggi? Ada nggak yang berdoanya cukup lama? Korupsi ya korupsi saja. Rasa-rasanya kok ada yang salah ya di negeri ini? Mengapa keluarga pelaku begitu pedenya membela kesalahan yang dilakukan? Serahkan saja pada hukum. Sebelum membela keluarga, tempatkan seandainya kalian yang jadi korban. Biar nggak asal membela aja. Penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi secara brutal dan pembacokan kap mobil oleh anak SMA membuktikan remaja kita tumbuh tidak sehat secara kejiwaan. Tentu tidak semua remaja begitu, banyak yang baik juga. Tetap saja ini jadi keprihatinan bersama. Apa yang bisa kita lakukan supaya di masa mendatang tidak terulang kembali? PR besar, bukan hanya bagi Menteri Pendidikan, bukan hanya untuk orang tua, namun juga bagi masyarakat kita. Jangan sampai kejadian ini berulang lagi. Mari peduli pada lingkungan, perhatikan anak-anak kita, berikan waktu maupun kasih sayang mereka. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya berikutnya. Salam sedulur Kendal, sedulur Widya.